Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional kelas B. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang kebudayaan dalam hubungan internasional. Alasan saya mengapa saya akan membahas materi tersebut karena saya tertarik dengan kebudayaan dalam hubungan internasional ini seperti apa. Nah, setelah saya teliti dan setelah saya cari-cari seperti apa itu kebudayaan dalam hubungan internasional, dan ternyata keterlibatan masalah kebudayaan dalam hubungan internasional ini seringkali hanya dianggap sebagai performa saja, atau kegiatan lawatan. Seperti itulah kegiatan lawatan yang kemudian dilakukan ke negara-negara asing. Nah, ketika kita tilik lebih jauh, kita akan menemukan bahwa sebenarnya kebudayaan dalam hubungan internasional itu dapat lebih daripada itu. Karena dapat dikatakan bahwa masalah hubungan internasional sebagian besar merupakan masalah kebudayaan. Seperti halnya ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia atau untuk berinteraksi dengan negara lain, kita memerlukan pemahaman kebudayaan, sehingga proses persahabatan atau kerjasama dapat berlangsung mulus atau dapat berlangsung dengan lancar. Nah, dengan demikian maka negara lain atau negara-negara yang dimana kita melakukan suatu kerjasama itu akan mengerti, mengetahui kebiasaan, adat istiadat, pantangan, tabu, kesukaan, tata cara seperti apa, tata cara seperti dari penduduk suatu negara, seperti itu. Nah, yang kemudian akan diharapkan untuk meminimalkan ketersinggungan yang mungkin muncul dalam berkomunikasi. Maka pemahaman kebudayaan ini sangat berperan penting dalam hubungan internasional. Nah, pemahaman kebudayaan ini sendiri sebetulnya dapat dilihat dalam kebiasaan protokoler atau tata cara yang diatur dalam pertemuan-pertemuan. Misalnya itu bahasa-bahasa protokoler, negosiasi, di mana tata cara menghormati, memberi salam, mengutarakan pendapat, bertanya, mengajukan usulan, mengajukan suatu pendapat seperti itu, dan memberikan suatu pendapat itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pemahaman dalam kebudayaan tentu saja diperlukan untuk mensukseskan perunding-undingan atau kerjasama. Nah, yang kemudian relasi kebudayaan dan hubungan internasional lainnya dapat diutarakan dalam kerangka diplomasi kebudayaan. Nah, dalam hal ini pula diplomasi sebagai salah satu kajian hubungan internasional. Kenapa? Karena bukan hanya diartikan sebagai perundingan atau negosiasi saja, karena juga melainkan cara mengelola hubungan antara bangsa baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan situasi perang. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan dapat dibentangkan dari hal-hal yang bersifat mikro, di mana kebudayaan dapat dianggap sebagai hal-hal yang berbau kesenian, namun sampai dengan kajian yang bersifat makro yang menganggap pengelolaan hubungan internasional antara bangsa dipastikan melibatkan aspek kebudayaan dalam arti luas, seperti itu. Makanya diplomasi ini juga merupakan suatu kerangka dalam relasi kebudayaan dalam hubungan internasional. Nah, keberhasilan diplomasi kebudayaan tentu saja ditentukan pula oleh faktor-faktor kekuatan ekonomi. Bukan hanya itu, faktornya juga yaitu kekuatan kewibawaan politik dan kekuatan militer serta konsisten pelaksanaannya.
Karena itu, sesungguhnya sasaran diplomasi kebudayaan adalah pembentukan opini. Nah, maka diplomasi kebudayaan seringkali akan sangat efektif dan relevan dilaksanakan oleh negara-negara maju yang mempunyai kekuatan untuk menunjang diplomasi tersebut. Nah, itulah pemaparan sedikit tentang materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.